Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurika Saputri, mahasiswa dari Poltekkes Karya Husada Yogyakarta. Jadi, di sini saya akan memaparkan materi tentang ketenagakerjaan. Baik, tanpa berlama-lama, langsung ke videonya. Apa itu ketenagakerjaan? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketenagakerjaan sendiri yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis ketenagakerjaan. Berdasarkan sifat kerjaannya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Selanjutnya, penjelasan tentang tiga tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik atau skilled labor, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan formal yang tinggi. Contohnya seperti dokter, guru, pengacara, dan akuntan. Kedua, tenaga kerja terlatih atau trained labor, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pengalaman atau kursus tertentu non-formal. Contohnya seperti sopir, montir, penjahit, dan juru masak, atau biasa disebut chef. Yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang mengandalkan tenaga fisik semata tanpa syarat pendidikan atau pelatihan khusus, seperti kuli panggul, petugas kebersihan, dan buruh cuci. Selanjutnya ada permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Keempat, penyebaran angkatan kerja tidak merata. Dan yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Ada pula upaya mengatasi masalah ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, seperti pembaruan kurikulum pendidikan, pelatihan kerja, dan program reskilling dan upskilling. Kedua, perluasan lapangan kerja, seperti pemberdayaan UMKM, penyelenggaraan bursa kerja atau job fair, dan pembangunan infrastruktur. Ketiga, kebijakan pemerintah dan regulasi, seperti pemerataan tenaga kerja, kemudahan investasi, perlindungan hak pekerja. Keempat, mendorong jiwa kewirausahaan seperti pendidikan kewirausahaan dan akses permodalan. Ada pula upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, dari pemerintah bisa membuat sekolah kejuruan seperti SMK atau politeknik yang kurikulumnya sama dengan kebutuhan pabrik atau kantor, serta menyediakan pelatihan gratis seperti BLK atau kartu prakerja. Kedua, perusahaan memberi program magang untuk pemula dan pelatihan rutin atau training untuk karyawan supaya semakin mahir dalam mengoperasikan teknologi baru. Ketiga, individu. Jangan berhenti belajar, asah keahlian teknis seperti hard skill, belajar bahasa asing, dan kuasai teknologi digital. Selanjutnya, sistem upah. Sistem upah merupakan mekanisme imbalan formal yang menetapkan besaran kompensasi berdasarkan satuan waktu, satuan hasil, atau kesepakatan borongan untuk menyelesaikan suatu paket pekerjaan secara tuntas. Dalam pelaksanaannya, perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah yang transparan dengan mempertimbangkan upah pokok serta tunjangan, sembari tetap mematuhi standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah sebagai jaring pengalaman sosial. Seluruh skema ini dijalankan berdasarkan prinsip legalitas yang mengaitkan pembayaran upah dengan pemenuhan kewajiban kerja, guna menjamin keadilan bagi pekerja dan kepastian biaya bagi pemberi kerja.
Ada pula pengangguran. Istilah pengangguran merujuk pada angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari kerja, atau mempersiapkan usaha baru. Fenomena ini diklasifikasikan menjadi pengangguran friksional yang bersifat sementara karena transisi kerja. Pengangguran struktural akibat ketidaksesuaian keahlian dengan kebutuhan pasar, serta pengangguran konjungtural yang dipicu oleh resi ekonomi. Selain itu, terdapat pengangguran musiman yang bergantung pada waktu tertentu, pengangguran teknologi akibat digitalisasi, serta pengangguran terselubung bagi pekerja yang produktivitasnya tidak optimal. Faktor terjadinya pengangguran. Pertama, ketidakseimbangan jumlah angkatan kerja dengan lowongan kerja. Kedua, ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan industri atau mismatch. Ketiga, kemajuan teknologi dan otomatisasi atau digitalisasi. Keempat, resesi atau penurunan kondisi ekonomi makro. Kelima, penyebaran geografis tenaga kerja yang tidak merata. Keenam, kurangnya transparansi informasi pada kerja. Ketujuh, standar kualifikasi rekrutmen yang terlalu tinggi. Dan yang kedelapan, fluktuasi musiman dalam sektor ekonomi tertentu. Nah, dapat kita simpulkan yaitu ketenagakerjaan merupakan pilar ekonomi yang mencakup hubungan kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tantangan utama berupa pengangguran, struktural, teknologi, dan sebagainya. Dan rendahnya kualitas SDM disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan lowongan serta ketidaksesuaian keahlian atau mismatch. Solusi utamanya terletak pada sinergi tiga pihak. Pemerintah melalui kebijakan kurikulum dan pelatihan, perusahaan melalui program magang dan struktur upah yang adil, serta individu melalui peningkatan kompetensi mandiri. Dengan sistem upah yang transparan dan adaptasi terhadap teknologi, diharapkan tercipta tenaga kerja yang produktif, sejahtera, dan mampu bersaing secara global. Oke guys, mungkin itu saja dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman dalam belajar. Sekian dari saya, terima kasih.